Pak Muklis ya, Pak Rozi, serta selamat juga kepada Bapak Christian Cahyana telah sampai ke tahap sidang tesis ini. Tentu saja usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pak Christian tentu saja tidak mudah. Ya, betul Pak. Itu juga karena diiringi bekerja, saya pernah merasakan juga waktu saya di bank pernah ngambil S2 di swasta dan setelah keluar S2 saya 2 kali itu ya dengan frustrasi yang sama. Saya merasakan bagaimana waduh setengah matinya itu. Saya juga bikin studi kasus juga dulu tempat saya kerja di bank itu studi kredit ya, studi kredit. Dan saya membaca punya Pak Christian ini ingat sama selalu ini ya. Tapi topiknya berbeda. Kalau Pak Christian topiknya bagaimana upaya strategi yang dilakukan oleh Bank Permata dalam mengatasi krisis ya. Itu agak beda. Dan judul yang diajukan oleh Pak Christian itu adalah analisa strategik pemulihan kinerja bank konvensional dari kerugian studi kasus pada Bank Permata. Dan tim penguji hari ini itulah saya sendiri, Dr. Sparta, kemudian Bapak Dr. Muklis sebagai pembimbing, kemudian Pak Rozi penguji 2. Kalau tempat itu penguji 2 itu tim ahli itu ya. Tim ahli, kalau diuji itu tim ahli. Kalau saya itu ketua itu umum. Kalau yang pengujinya, kalau Pak Muklis itu yang bimbing, membela. Pembela. Kalau yang Pak Rozi itu tim ahlinya itu yang menguasai betul ya. Itu seperti itu biasanya ya. Nah, dan memang Pak Rozi memang ahli di bidang dia. Mungkin banyak Pak Rozi yang nanti menanggapi ya dari bidang Kristen. Jadi, dengan Pak Kristen sesuai dengan permintaan Anda, hari ini kita ujian sidang tesis ya. Dan untuk itu kami silakan sudah presentasikan pertama apa-apa yang telah dilakukan perubahan terhadap sampel kemarin ya, kemudian hasilnya seperti apa. Supaya lebih efektif mungkin banyak kepada hasil aja, hasil perbaikan dan hasil itu. Itu aja Pak Christian, kami silakan waktu mungkin 15 menit atau 20 menit lah. Kami silakan Pak Christian. Iya, oke, baik. Selamat malam Pak Sparta, Pak Muklis, Pak Rozi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk menjadi pembimbing dan penguji, terutama pada sidang tesis ini. Malam minggu juga, lagi nih, malam minggu nih. Ya, malam minggu. Terima kasih sekali. Sebelumnya izinkan saya juga untuk mengucap syukur ya untuk berkat kesehatan di tengah masa pandemi ini. Yang mudah-mudahan ke depan kita semua juga selalu dilindungi dan diberikan kesehatan. Baik, saya izin untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat, Bapak? Sudah ya, Pak. Baik, saya langsung mulai ya. Oke, sekali lagi perkenalkan, nama saya Christian Cahyana. Saya akan mempresentasikan materi sidang tesis berjudul Analisis Strategi Pemulihan Kinerja Bank Konvensional dari Kerugian. Lebih spesifik lagi, studi kasus pada Bank Permata yang kebetulan tempat saya bekerja juga. Oke, mungkin untuk bab 1 sampai bab 3 saya cepat saja agar mungkin semuanya konteksnya kurang lebih sama. Jadi fenomenanya adalah bahwa periode 2013 sampai 2016 itu kondisi ekonomi global penuh tantangan dan ketidakpastian. Mungkin tidak sampai level krisis seperti 2008 ya, tapi waktu itu perlambatan cukup dirasakan ya oleh dunia gitu ya. Kemudian di Indonesia juga konsisten, beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, kredit juga melambat, NPL malah secara umum naik. Nah, kemudian turun lagi, ini juga dirasakan di level institusional gitu ya di Bank Permata, di mana terjadi penurunan kinerja dari tahun 2013, 14 semakin turun, sampai akhirnya tahun 2016 itu mencapai kerugian yang cukup rekor ya, dan menghebohkan juga waktu itu, 6,5 triliun. Dan NPL bruto 8,8%. Itu puncaknya di 2016. Baik, kemudian jadi urgensi penelitiannya adalah tentu kita ingin tahu bagaimana atau langkah apa yang dilakukan sehingga bisa turnover ya dari kondisi yang tidak baik, sangat tidak baik, menjadi yang sekarang bisa dibilang cukup baik gitu ya.
Dan tentu ini penting untuk manajemen karena ke depan kan kita tidak tahu mungkin krisis apa lagi gitu ya. Jadi kondisinya bisa saja terulang kembali gitu kan. Jadi urgensinya untuk manajemen seperti itu. Oke, kemudian rumusan masalahnya ada 3. Jadi kita ingin tahu faktor apa yang menjadi penyebab, kemudian langkah apa yang diambil oleh manajemen, dan nanti kita juga ingin tahu bagaimana perkembangan terkini atau recent development dari Bank Permata setelah turnover. Turnaround kali ya? Oh, sorry, turnaround, betul. Turnaround. Oke, tujuan penelitian kurang lebih sama, jadi saya skip supaya cepat. Manfaat penelitian, tentu kita ingin punya masukan ya, semoga bisa menjadi sedikit masukan, terutama untuk manajemen perbankan, bagaimana strategi pemulihan dari kondisi keuangan yang merugi menjadi lebih profitable. Oke, kemudian batasan masalah, penelitiannya berfokus kepada analisis kualitatif, terutama faktor internal Bank Permata, jadi tidak secara khusus membahas faktor eksternal seperti kompetitor. Kemudian data yang diambil, data sekunder dari laporan keuangan publikasi maupun public expose. Rentang data ini mayoritas adalah 2013 sampai 2019. Mungkin nanti ada sedikit yang 2020 hanya untuk memperlihatkan perkembangan terkini. Baik, untuk kajian pustaka ini cukup umum ya, kredit dan NPL, karena nanti kita lihat salah satu penyebabnya ternyata ada berhubungan dengan kredit dan NPL. Nah, ini sedikit saya tuliskan formula perhitungan NPL net, kemudian juga profitabilitas yang akan berkurang jika NPL tinggi, sesuai teorinya, karena ada pencadangan ya, CKPN. Kemudian juga ada POJK yang menuliskan bahwa kalau NPL lebih dari 5% itu bisa menjadi salah satu kriteria penyebab status bank berubah pengawasannya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran juga ya. Kemudian financial distress adalah kesulitan keuangan yang dialami perusahaan karena berbagai kejadian. Nah, kemudian perusahaan yang mengalami financial distress tentu harus mengambil langkah-langkah strategis untuk memulihkan kinerjanya. Nah, antara lain bisa berupa restrukturisasi, ada restrukturisasi aset, modal, ataupun organisasi. Nah, ini kita juga sedikit membahas mengenai leadership, karena faktor leadership ini ternyata penting dalam kemajuan suatu organisasi ya. Dalam konteks ini bahkan dalam pemulihan, dalam upaya pemulihan. Nah, ini ada literatur yang kemarin saya dapat dari BI Institute, sangat menarik isinya. Kemudian ini beberapa penelitian terdahulu. Ini apakah saya sebaiknya satu-satu atau mungkin sekilas saja, Pak? Langsung aja ya, Pak. Oke. Baik, karena keterbatasan waktu, ada 7 penelitian terdahulu yang saya masukkan. Ada beberapa yang dilihat, antara lain faktor-faktor apa yang biasanya menjadi pembeda suatu organisasi yang berhasil pulih dengan yang tidak berhasil pulih. Kemudian ada juga yang membahas mengenai kira-kira pengelompokan strateginya seperti apa yang umum digunakan. Kemudian ada juga yang membahas mengenai monitoring NPL. Ada yang membahas juga mengenai strategi-strategi untuk perusahaan-perusahaan yang sukses turnaround-nya. Kemudian faktor leadership, ada juga literatur mengenai faktor leadership. Kurang lebih seperti itu untuk penelitian terdahulunya. Nah, untuk kerangka pemikiran teoritis jadinya seperti ini. Dari fenomena yang tadi sudah saya jabarkan, perumusan masalah, nah variabel penelitiannya 2 yang menjadi fokus, yaitu data kinerja keuangan, dan kemudian aksi-aksi korporasi atau upaya strategis manajemen. Kemudian kita analisa
dan untuk mengambil kesimpulan dan saran. Nah, metodologi saya juga mungkin agak cepat. Jadi penelitian ini kualitatif, deskriptif. Kemudian objeknya tentu bank permata, metode pengumpulan data adalah data sekunder, terutama dari laporan internal dan keuangan publikasi. Variabel penelitian tadi sudah saya sampaikan. Kemudian teknik analisis data secara umum. Jadi tahapannya adalah kita mengelompokkan data ya, mengumpulkan, kemudian mengobservasi terhadap topik gitu ya, kemudian membedah atau mencari penjelasan, menarik kesimpulan dari data atau observasi yang dilakukan. Nah, kemudian kita sudah masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, di pembahasan pertama yang saya jabarkan adalah kondisi kinerja keuangan Bank Permata. Nah, ini supaya kita bisa mengetahui dengan lebih jelas kira-kira waktu itu apa yang terjadi begitu ya di Bank Permata saat terjadi penurunan kinerja. Nah, ini saya highlight, saya bedakan warna. Di tahun 2015-16 itu bisa terlihat terjadi penurunan ya. Kalau dari aset nih kita lihat untuk retail banking menurun, wholesale banking juga sama menurun. Nah, tapi untuk segmen wholesale banking ternyata menurunnya lebih lama sampai dengan 2017. Nah, dari sini kita juga bisa lihat komposisinya, ternyata untuk Bank Permata memang masih didominasi segmen wholesale banking dibandingkan retail banking. Nah, ini untuk secara tren, jadi terlihat konsisten dengan data yang tadi di tabel sebelumnya. Menurun kurang lebih sampai tahun 2017, baru akhirnya 2018 dan ke sini membaik. Nah, berikutnya tadi kalau tadi neraca, nah ini dari laba ruginya bisa dilihat juga terjadi perubahan yang cukup signifikan. Nah, di sini kita sudah mengerucut ke arah, bisa kita lihat bahwa sebenarnya dari sisi pendapatan itu tidak terlalu jelek ya, tidak jelek-jelek amat. Namun yang menjadi faktor pembeda adalah dari kerugian penurunan nilai aset keuangan ya, atau CKPN ya gitu dari provisinya ya, di mana itu sangat besar sekali terutama di tahun 2016. Nah, inilah yang menggerus laba revenue dari Bank Permata sehingga total rugi bersihnya di tahun 2016 mencapai 6,5 triliun. Nah, jadi hal pertama yang kita bisa tarik kesimpulan adalah bahwa penurunan kinerja waktu itu berhubungan dengan NPL ya, karena tadi sudah kita lihat bahwa CKPN-nya sangat besar. Nah, kemudian kita ingin tahu lebih lanjut, apakah ini hanya dialami Bank Permata atau semua bank yang lain. Nah, ternyata dari data ini, sebenarnya secara umum, pada periode 2014 sampai 2016 itu, bank-bank lain juga mengalami kenaikan NPL. Namun, tidak sampai sedrastis Bank Permata, di mana kita bisa lihat bahwa di sini ada peak-nya Bank Permata sendiri di tahun 2016 ya. Sedangkan kompetitor dengan size kurang lebih sama dengan Bank Permata, ada yang memburuk sedikit, ada yang sudah membaik, tapi tidak ada yang sampai Bank Permata. Nah, itu berarti dapat kita simpulkan akhirnya bahwa ada satu faktor yang memang berpengaruh ke mayoritas bank, yaitu faktor eksternal, nanti kita akan bahas sedikit, tapi ada juga faktor yang pasti spesifik Bank Permata atau di internal Permata. Nah, ini adalah faktor eksternal yang sejalan dengan latar belakang tadi, bahwa memang pada periode 2014, 2015, 2016 itu memang kondisi ekonomi banyak tantangan ya. Ekonomi global melambat, bahkan Cina pun juga melambat, belum lagi ditambah ada ya dalam tanda kutip mungkin perang dagang gitu ya antara Amerika dan Cina, harga komoditas juga kurang baik dan sebagainya. Nah, untuk yang faktor internal,
Nah, ini dari hasil observasi terhadap laporan-laporan tahunan, termasuk juga dari pengalaman sebagai pekerja di Bank Permata, ada beberapa hal yang bisa kita lihat bahwa ada kelemahan dari GCG ya, atau Good Corporate Governance, kemudian kontrol dan pengawasan proses kredit. Nah, ini bisa disimpulkan demikian. Kenapa? Karena terdapat fakta, ini juga dari audit OJK juga, bahkan waktu itu ya, sudah ada audit OJK, akhirnya menarik kesimpulan bahwa terjadi beberapa hal seperti double financing, kemudian laporan keuangan dari debitur yang macet ini sebenarnya sudah agak aneh, kemudian ada proses trade checking yang tidak dilakukan. Misalkan untuk debitur yang atas nama Megah Jaya gitu ya, MJPL, nah itu suppliernya akan menggunakan faktur palsu lah ya, nah itu suppliernya semuanya terafiliasi dengan dia. Jadi ada proses trade checking yang tidak berjalan. Oke, kemudian kita sudah menganalisa faktor penyebab. Jadi kita sudah bisa untuk menjawab perumusan masalah yang pertama. Nah, kemudian berikutnya adalah sekarang kita ingin tahu seperti apa waktu itu strategi pemulihan atau ada hal-hal apa saja yang dilakukan oleh manajemen Bank Permata. Nah, ini kalau saya ambil benang merahnya, kemudian saya intisarikan, saya kelompokkan, akhirnya saya simpulkan ke dalam 3 besaran strategi. Yang pertama yaitu mempertahankan kepercayaan publik dan investor. Yang kedua adalah memperkuat internal organisasi sebagai fondasi. Dan yang terakhir adalah mencari peluang pertumbuhan bisnis baru. 3 hal ini dilakukan, ada yang sekuensial, ya ada juga yang paralel gitu ya. Nah, untuk yang pertama, mempertahankan kepercayaan publik dan investor, ini ada 5 yang saya jabarkan di dalam tesis, yaitu pertama adalah yang sangat segera sekali, yaitu melakukan perubahan komposisi anggota direksi. Kemudian yang kedua adalah menjaga tingkat permodalan, likuiditas. Ketiga, memperbaiki bad book ya, kemudian mengurangi NPL-nya. Kemudian mempertahankan hubungan komunikasi eksternal, dan yang kelima, menumbuhkan laba dari bisnis-bisnis yang masih berjalan. Nah, ini untuk yang perubahan anggota direksi, waktu itu kita ada RUPS ya, yang paling segera adalah direktur utamanya waktu itu sudah berganti menjadi Pak Rida, beberapa direktur juga diganti, antara lain direktur risiko, keuangan, wholesale banking, kemudian ada juga Dewan Komisaris yang diganti. Nah, ini ada gambar dari Infobank yang waktu itu ada judul bersih-bersih ala Rida gitu ya. Jadi memang waktu itu cukup menarik kiprahnya. Sampai akhirnya Pak Rida ditunjuk Pak Jokowi untuk menjadi CEO dari ini ya, Sovereign Wealth Fund Indonesia atau INA ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga tingkat permodalan dan likuiditas. Nah, ini waktu itu kita ada right issue di tahun 2016 dan juga 2017. 2016 itu sebesar 5,5 triliun, kemudian 3 triliun di 2017. Di sini juga menyeratkan bahwa dukungan dari shareholder ya, dalam hal ini Astra dan SCB, itu sangat mendukung juga. Oke, kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki portfolio kredit bermasalah. Nah, ini selain dengan restrukturisasi, ada hal yang mungkin agak lebih spesifik, yaitu menjual aset kredit yang bermasalah kepada special purpose vehicle ya, melalui agreement dan kemudian sesi. Itu waktu itu di tahun 2017 sebesar sekitar 1,2 triliun. Nah, ini kemudian yang berikutnya mempertahankan hubungan komunikasi eksternal, karena ini juga erat sifatnya dengan seperti yang permodalan dan likuiditas ya, jadi menjaga kepercayaan publik. Karena kan bank adalah institusi yang sangat rentan dengan kepercayaan.
Nah, ini bisa kita lihat juga dari data laporan tahunan yang saya coba summary-kan bahwa di tahun 2016 merugi ya Bank Permata, tapi di tahun 2017 itu bahkan jumlah artikel media dan nilai public relation-nya itu semakin besar. Jadi bukannya menurun, tapi malah semakin cukup intensif gitu ya untuk komunikasi eksternal. Nah, ini tujuannya tentu untuk sebagai branding dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, yang terakhir adalah tentu karena harus mengembalikan kinerja keuangan, tentu mengejar laba. Nah, ini dari retail banking yang tidak bermasalah gitu ya. Kebanyakan program-program, campaign tetap berjalan dengan baik. Kerjasama partnership juga berjalan. Sedangkan kalau dari nanti kita lihat di strategi berikutnya, untuk yang segmen wholesale banking memang agak direm dulu waktu itu. Nah, ini strategi kelompok yang kedua adalah memperkuat internal organisasi. Nah, ini juga ada 5 yang saya masukkan di tesis, yaitu pertama adalah menerbitkan kebijakan baru, yaitu namanya kebijakan panduan tata kelola dokumen. Nah, ini salah satu strategi yang waktu itu paling awal diterapkan kalau saya amati. Kemudian yang kedua adalah menata ulang bisnis dan kebijakan segmen wholesale banking secara berkelanjutan. Nah, ini tadi saya sempat sampaikan bahwa agak direm dulu nih yang wholesale banking dan banyak pembenahan. Kemudian efisiensi operasional, pengendalian biaya, cost saving. Yang keempat adalah mempertahankan dan memperkuat SDM. Dan yang terakhir, mengembangkan kapabilitas perbankan digital yang inovatif. Nah, ini semuanya kelompok strategi untuk memperkuat internal ya sebagai fondasi ke depan. Nah, ini saya coba perlihatkan sedikit gambarannya, bahwa ini waktu itu kita di internal dari 2017 awal ya, jadi 2016 merugi kan akhir tahun. Salah satu yang paling awal 2017 adalah ada ini nih, panduan tata kelola dokumen. Nah, ini apa sih governance document guidance policy? Intinya adalah mengatur bagaimana kebijakan, prosedur, SOP itu harus diterbitkan, siapa ownernya, kemudian tidak boleh saling bertentangan, kalau ada dispensasi atau penyimpangan seperti apa. Jadi lebih ke arah governance ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menata ulang bisnis segmen wholesale banking. Nah, ini antara lain dengan review kembali portfolio segmen gitu ya, termasuk juga konsentrasi kredit. Kalau sebelumnya mungkin terkonsentrasi, bagaimana supaya tidak terlalu terkonsentrasi, kemudian standar underwriting, dan berbagai prosedur, serta report-report monitoring. Kemudian dari sisi struktur juga ada pejabat-pejabat baru, seperti senior credit officer dan deputinya, kemudian kepala SAM-nya, Special Asset Management, yang baru gitu ya, yang bertanggung jawab dalam mengelola kredit wholesale banking. Nah, strategi yang berikutnya yang cost saving, kita internal juga waktu itu ada semacam campaign-campaign gitu ya, mengenai proses improvement. Nah, ini salah satunya adalah cost saving innovation. Jadi karyawan memang di-encourage untuk cost saving gitu ya, dalam berbagai aspek. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah SDM. Nah, waktu itu cukup intens SDM terutama di wholesale banking ya. Jadi teman-teman di WB itu hampir semuanya diberikan pelatihan, penguatan terutama tentang kredit proses gitu ya. Dan ada juga certification Omega dari Moody's yang sudah cukup punya nama gitu ya, diberikan kepada approver di bisnis maupun credit reviewer. Nah, kemudian ada juga campaign-campaign risk awareness seperti gambar di bawah ini. Nah, kemudian strategi terakhir dari kelompok yang kedua ini adalah mengembangkan kapabilitas digital. Nah, ini karena supaya bisa bersaing gitu ya, dengan persaingan yang semakin ketat, dengan fintech dan sebagainya, kompetitor bank juga tentu
Bank Permata harus berinovasi nih. Nah, di tengah kondisi yang merugi di tahun 2016, di tahun 2017 itu Bank Permata sudah mulai bekerja. Jadi sudah mulai intensif di teman-teman IT ya, teknologi operation, itu untuk mengembangkan berbagai macam infrastruktur digital yang baru di-launching akhirnya di sekitar pertengahan 2018. Yang pertama itu waktu itu adalah mobile banking kita yang baru, Permata Mobile X. Itu dimulai di 2017, setahun setelah kerugian. Jadi tidak hanya fokus untuk membenahi NPL, tapi secara paralel juga inovasi digital harus berjalan. Nah, kemudian kelompok strategi yang terakhir adalah mencari peluang pertumbuhan bisnis baru. Nah, ini tentu untuk sebagai akselerasi pertumbuhan profit ya atau laba. Nah, karena kebetulan kita punya shareholder yang cukup kuat sekali, yaitu Grup Astra. Nah, ini salah satunya juga memperkuat hubungan sinergi ya dengan Astra melalui berbagai produk, apakah itu retail seperti payroll, ataupun juga untuk financing-nya gitu ya. Nah, kita ada supply chain ya, value chain, Astra Supplier Financing, jadi bukan hanya kelompok Astra, tapi juga mencakup kelompok supplier-suppliernya Astra. Nah, itu bisa kita gandeng juga. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah menjalin kemitraan strategis ya dengan terutama fintech dan ekosistemnya. Nah, ini di 2017 akhir waktu itu bekerja sama dengan Amarta, kemudian di 2018 juga ada Kredivo, dan semakin ke sini semakin banyak ya, misalkan dengan kerjasama virtual account, dengan GoPay dan sebagainya, itu semakin banyak. Nah, kita sudah menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai strategi-strategi yang dilakukan. Nah, sekarang kita lanjut ke seperti apa setelah pulih gitu ya perkembangan Bank Permata, apakah lanjut atau mungkin kembali anjlok atau bagaimana. Nah, ini kita bisa lihat bahwa dari data kinerja keuangan ini performa Bank Permata secara laba semakin membaik ya. Jadi di 2016 merugi, 2017 sudah ada laba sekitar 750 miliar, 2018 900 miliar, 2019 1,5 T gitu ya. Nah, di 2020 memang menurun, tapi ya kita semua mungkin tahu juga bahwa ada faktor yang agak di luar dugaan ya, sekarang masih berjalan terkait dengan pandemi COVID. Itu sedikit banyak berpengaruh juga. Jadi secara umum kinerja Bank Permata terus membaik semenjak turnaround ya. Nah, ada rasio-rasio juga sama, kecenderungannya membaik. Nah, kemudian kalau dari kinerja sudah kita lihat membaik, dari strategi bisnis bagaimana? Nah, strategi bisnis Bank Permata saat ini memang cukup gencar di digital ya, digital banking. Jadi sudah berbagai macam fasilitas digital, layanan diluncurkan seperti di gambar berikut ini, ada API banking, QR Pay, kita tadi mobile banking yang baru, kemudian kita juga sudah punya internet banking yang baru, dan sebagainya. Nah, mungkin yang saya ingin agak sorot sedikit adalah yang API ya, API banking, karena ini seperti semacam key inisiatifnya ya untuk digital. Karena dengan API ini kita membuka diri untuk kerjasama yang strategis dengan banyak ekosistem. Kalau sekarang contohnya ada Ajaib ya, mungkin Bapak-Bapak pernah dengar Ajaib Sekuritas, di mana milenial sekarang mudah sekali untuk transaksi saham tuh. Nah, itu buka rekeningnya ya, sudah bisa langsung terintegrasi. Jadi dia buka dari aplikasi Ajaib, nggak lama nanti sudah proses verifikasi otomatis, rekening RDN-nya di Permata sudah terbuka.
Nah, ini menyambung yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa kita bisa lihat secara strategi memang tidak bisa dielakkan bahwa era digital semakin berkembang. Untuk transaksi di di channel ya, di kanal-kanal layanan yang konvensional seperti ATM, itu semakin lama semakin turun dari sisi proporsi ya. Demikian juga dengan branch cabang fisik. Nah, yang kita bisa lihat naik adalah dari mobile banking dan juga dari API. Ini API bahkan mendominasi sampai 44%. Nah, ini memang sesuatu yang tidak bisa dielakkan ya di era sekarang. Oke, nah kemudian kita juga dari data-data ternyata mengetahui bahwa setelah pemulihan di akhir tahun 2019 ya, diumumkan bahwa ternyata Bank Permata berganti pemilik gitu ya, dari SCB dan Astra akhirnya dibeli oleh Bangkok Bank. Nah, ini sudah selesai prosesnya di 2020 integrasinya. Kemudian dengan masuknya Bangkok Bank juga karena mereka punya cabang yang besarnya di ini ya, di kota besar Jakarta, Medan, Surabaya, tidak banyak, tapi dengan adanya tambahan aset juga, Bank Permata waktu itu naik kelas menjadi buku 4. Sebelum ada POJK baru yang berubah ya, menjadi nggak pakai buku lagi, menjadi KBMI ya. Kelompok bank modal inti, kita KBMI 3. Tapi waktu itu sempat naik kelas menjadi buku 4. Nah, ini menggambarkan bahwa proses turnaround atau pemulihan berjalan baik, sehingga akhirnya ada nilai tambah ya, atau added value dari Bank Permata bagi shareholder. Baik, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Kesimpulannya jadi adalah yang pertama saya jabarkan bahwa penurunan kinerja dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Namun dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor internal ternyata berkontribusi lebih besar ya, dalam studi kasus ini. Kemudian yang kedua, bahwa penurunan kinerja signifikan yang dialami Bank Permata dipicu oleh faktor internal, terutama pada desain dan implementasi, pengendalian, ya, kontrol atau governance dalam memitigasi risiko, terutama pada segmen kredit wholesale banking. Kemudian Bank Permata menjalankan sejumlah upaya strategis, baik simultan maupun sekuensial, yang saya bagi menjadi 3 kelompok: mempertahankan kepercayaan publik investor, memperkuat internal organisasi, dan mencari peluang pertumbuhan bisnis. Kesimpulan terakhir yang keempat adalah recent development ya dari Bank Permata menunjukkan bahwa kinerja terus membaik pasca pemulihan, baik dari sisi finansial maupun strategi bisnis melalui inovasi digital. Nah, kemudian saran untuk manajemen, khususnya Bank Umum, ada 2, yaitu pertama, untuk bisa mempertahankan kinerja yang baik, maka manajemen perusahaan perlu konsisten dan juga secara teratur ya, periodik, mengawasi, mengontrol, mengkaji pengaturan, implementasi kebijakan, prosedur internal, khususnya pada area bisnis yang menimbulkan risiko utama dan signifikan. Jadi tidak cukup hanya mengembangkan strategi bisnis, namun kontrol di internal itu juga sangat perlu. Nah, yang kedua adalah SDM merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan, prosedur, dan monitoring di organisasi. Karena meskipun prosesnya sudah ada, tapi kalau SDM-nya tidak memiliki kapabilitas untuk melaksanakan, tentu tidak akan berhasil. Karena itu, manajemen perusahaan perlu memberikan perhatian kepada pengembangan skill SDM. Kemudian keterbatasan penelitian ini ada beberapa, yaitu belum adanya data atau informasi dari wawancara langsung ya, interview langsung sebagai pelengkap data sekunder. Kemudian penulis juga karena merupakan bagian dari ekosistem di Permata, sehingga mungkin ada bias dari sisi analisa kualitatif. Nah, rekomendasi untuk penelitian berikutnya antara lain 1,
bisa jadi next research-nya memasukkan variabel-variabel yang bisa dianalisa secara kuantitatif juga ya, untuk melengkapi. Nah, yang kedua, bisa juga menambahkan objek lain, bank-bank lain yang juga mungkin pernah mengalami fenomena penurunan kinerja atau krisis, sehingga kita bisa melihat benang merahnya, apakah persamaan atau perbedaan strateginya seperti apa. Baik, itu terakhir dari slide saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Christian. Presentasinya bagus sekali dan juga sistematika tesis juga bagus ya. Saya sudah baca semuanya sesuai dengan yang kita arahkan di awal ujian Sempro ya. Isu sistematis, permasalahannya, teorinya. Nah, cuman saya lihat ada pas sedikit. Mungkin sebelum itu mungkin saya akan berikan kesempatan dulu kepada, tapi sebelum sangat bagus ya. Saya terima kasih kepada kepada Christian, nanti bisa sebagai rujukan bagi teman-temannya untuk bikin tesis studi kasus ya, bagaimana tesis studi kasus itu. Berikutnya kesempatan kepada Pak Rozi untuk menanggapi atau menambahkan dan memberi masukan kepada tesis saudara Christian. Silakan Pak Rozi. Ya, terima kasih Pak Dr. Sparta. Selamat malam Pak Dr. Muklis, Pak Christian, dan teman-teman dari sekretariat, Pak Topik, Pak Arif. Pertama, saya mengapresiasi presentasinya, sependapat tadi Pak Sparta sudah sampaikan, ya sistematikanya, dan selalu memang ada hal yang kita mau bisa diskusikan, terutama ini kan penulisan dengan metode kasus gitu ya. Artinya kalau kasus ini kan kita tidak bicara salah atau benar gitu. Kita bicara bagaimana permasalahan yang ada dielaborasi, kemudian argumentasinya dikembangkan. Nah, khusus untuk Bank Permata ini, kalau kita lihat dari awalnya ini dulu BP Bank Bali ini ya, Pak. Betul Christian. Pak, salah satunya legasinya Bank Bali, salah satunya, Bank ada Bali. 5 Pak. Iya, Bank Bali ketika itu sebetulnya adalah awal-awalnya sebetulnya Bank Bali itu adalah pelopor IT. Karena Rudy Ramli itu dulu salah satu provider ATM IT lah waktu itu. Ya kan terbesar gitu, selain dari Antoni Salim. Waktu itu pelopor IT-nya itu Rudy Ramli sebagai pemilik Bank Bali itu, dan Antoni Salim sebagai pemilik BCA gitu. Ya, cuma ketika berkompetisi, nampaknya BCA yang menang, Bank Bali yang ya agak beberapa terkait lah dengan sesi ya, yang saya kira permasalahannya itu. Jadi sejak itu pemberian kreditnya saya kira mungkin banyak kebijakan, sistem dan prosedur itu belum terupdate gitu ya. Jadi peristiwa sesi dulu kan membekas banget itu. Kemudian menjadi bank itu kan banyak politisi juga ikut di situ. Kemudian proses itu kan berlanjut. Mungkin ketika berubah ke Permata, faktor-faktor terutama kebijakan-kebijakan pokok tadi itu yang terkait GCG yaitu belum terbenahi. Kemudian banknya jalan terus, saya kira mungkin waktu itu business as usual gitu ya, terjun bebas tanpa pedoman guidance yang disiapkan lebih dulu. Saya kira agak menarik juga Bank Permata ini karena biasanya bank swasta kan agak cepat gitu ya, agak lincah gitu dibanding bank ini ya, dibanding bank BUMN ya, biasanya agak cepat lincah nih. Nah, kalau kita lihat di konteks strategi Bank Permata, itu saya mau menyampaikan dua hal. Satu, yang pertama dulu yang ini saran ya. Nah, saran itu terutama kita lihat misalnya nanti tolong dilengkapi seperti misalnya tabel ya, tabel 11, 12, mungkin nanti ditambah aja di bawah tabel itu sumber-sumber tabelnya ditambah.
Tapi kalau tabel yang lain sih saya lihat beberapa sudah ada sumber di mana angka-angka itu berasal gitu. Tapi di tabel 1.1 dan 1.2 saya lihat di tesisnya masih belum tercantum ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan daftar pustaka juga mungkin perlu beberapa saja itu perlu disesuaikan dengan pedoman, karena saya lihat di situ ada yang belum seragam ya, belum sesuai dengan pedoman. Beberapa quotation di daftar pustaka itu masih belum sesuai dengan standar penulisannya gitu. Nanti dilihat ya. Itu ada beberapa tuh, misalnya di dalam penulisan tahun dan seterusnya ada yang pakai kurung, ada yang tidak gitu ya. Itu yang dua. Kemudian masuk ke materi ini. Nah, kalau masuk ke materi ini kan kita lihat faktor penyebabnya itu lebih kepada persoalan kredit komersial ya. Iya, betul. Artinya large exposure ya. Iya. Banyak kredit-kredit tetapi tanpa ditopang oleh kebijakan yang detail dan prudent gitu ya. Nah, ini menariknya di situ kan disebut GCG gitu. GCG itu kalau kita lihat di mananya gitu ininya masalahnya. Apakah kan GCG itu ada 3 besarannya. Ada di strukturnya, ya kalau struktur itu mulai dari susunan dewan komisaris, direksi, divisi-divisi, seluruh perangkat visi, misi, strategi semuanya itu sampai ke bawah. Itu apakah itu? Itu yang pertanyaan saya, karena di tesis saya masih umum gitu, belum menemukan. Ini dikatakan salah satu faktor penyebab adalah GCG. Nah, GCG itu di strukturnya, ya tadi memang disebutkan direksinya diganti, komisarisnya diganti, ya kan. Tapi itu bukan persoalan strukturnya udah lengkap gitu. Nah, di situ ada mungkin ada direksi dan komisarisnya mungkin bukan di strukturnya tapi di prosesnya gitu. Akibat ketiadaan pedoman kerja ya yang dimiliki tadi, yang guidance compliant guidance prosedur tadi itu, sehingga proses GCG-nya tidak berjalan gitu. Ya kan? Berarti diproses gitu. Saya khawatirnya gini, ketika mengganti direksi dan komisaris sebetulnya persoalannya di proses gitu, bukan di struktur gitu. Ya. Atau mungkin begini, di komisaris dan direksinya tidak menjalankan tugasnya dengan benar, ya karena ini saya kira terkait dengan bos Pak Muklis juga nih, pernah komisaris di sana gitu, ya pernah itu bos Pak Muklis itu pengalaman sedih Pak itu. pernah di ini gitu, pernah di sana di Permata gitu sebagai komisaris ya. Nah itu tolong nanti ditanggapi struktur yang dibenahi, tetapi persoalannya sebetulnya di prosesnya gitu. Sehingga outcome-nya, kalau kita bicara GCG kan 3 itu, struktur, proses, outcome gitu. Sehingga kinerjanya menjadi turun gitu. Ya. Jadi outcome-nya turun karena proses itu tidak dijalankan. Buktinya apa? Bahwa pemberian kreditnya tidak governance, ya bahwa pemberian kreditnya tidak prudent, ya sehingga banyak di situ NPL, ya kan, bahkan sempat masuk BDPI ya Bang ini ya, Pak Christian ya, sempat masuk BDPI itu bank dalam pengawasan intensif. Oh iya Pak. Iya kan? Jadi bank ini karena kinerjanya drop, maka oleh regulator dimasukkan dalam rumah sakit sementara gitu ya. Rumah sakit sementara, ya rumah sakit sementara itu namanya di sistem pengawasan. Ini di sistem pengawasan itu namanya BDPI, bank dalam pengawasan intensif gitu. Nah di bawahnya lagi kalau ICU namanya bank dalam pengawasan khusus. Nah itu ICU tuh. Jadi ini kan ada 4 level nih, pengawasan umum, pengawasan BDPI. Nah untungnya masih masuk dalam
pengawasan inap di ruang VIP ini kelihatannya, ya kan, belum masuk di emergency kelihatannya, belum masuk di IGD ya. Jadi kalau masuk IGD memang agak ini. Tapi biasanya regulator agak lenient kok sama bank swasta nih, terus terang. Apalagi ini grup Astra ya, agak lenient gitu, agak fleksibel gitu. Beda ketika berhadapan dengan bank-bank BUMN, bank-bank BUMD, biasanya pendekatannya agak beda gitu, regulatornya agak beda, treatmentnya itu beda gitu. Ya, kebetulan kita pernah merasakan gitu, ya kan, merasakan treatment kepada bank swasta, kemudian ya saya kebetulan pernah menjadi komisaris dan direksi ya, 10 tahun di bank gitu, 10 tahun sebagai direksi dan komisaris itu kita merasakan, kenapa kok regulator treatmentnya beda gitu dengan bank swasta yang di sebelah gitu, ya kan, bank swasta sebelah gitu. Dan ini ternyata saya tanya kebetulan saya pengurus forum asosiasi direktur kepatuhan ya, FKDK di nasional kan, termasuk Permata ini juga anggotanya ada di situ. Itu persepsi umum gitu bahwa leniency atau flexibility yang diberikan oleh regulator ke swasta itu beda dengan ke BUMN sama ke bank BUMD gitu. Nah ini sebetulnya lebih menguntungkan bagi Bank Permata ya, satu karena ownernya termasuk owner yang ya kapabilitasnya kuat, jaringannya bagus ya, mestinya sebetulnya ini bisa dicegah gitu ya, jangan masuk BDPI gitu ya kan. Ya kalau BDPI kan biasanya pasti keluar rekomendasi ganti direksi, pasti itu ganti komisaris ya kan, perbaiki GCG gitu ya. Nah itu saya kira mengeksekusi saran-saran dari regulator itu. Jadi setelah diaudit ya kan, biasanya pasti akan keluar tentang GCG lah ya kan. Nah mungkin regulator membisikkan kepada ownernya, ganti itu komisaris direksinya gitu, paling tidak dengan alasan untuk menjaga persepsi investor gitu ya. Tapi mungkin ini yang tadi itu disebutkan, nah barangkali yang lebih utama itu perbaikan di dalam dulu gitu ya, perbaikan di dalam. Yang tadi di tengah itu, gambar di tengah kan di presentasi itu, banyak di tengah itu agenda-agenda yang belum diselesaikan gitu. Jadi belum dituntaskan oleh ketika bank ini merger, kemudian ini banyak saya kira belum dituntaskan. Karena begini, pengalaman kita di bank itu, kalau yang tidak quick yielding, ya kan, yang tidak langsung menghasilkan uang, terutama membuat kebijakan, membuat pedoman compliant, itu biasanya sudahlah lo aja yang bikin, gitu. Biasanya begitu di swasta. Yang penting pokoknya at any minute kita harus produksi profit gitu ya. Nah ini nanti silakan ditanggapi gitu. Nah ini pertanyaan saya terkait dengan GCG itu, di mana sesungguhnya the real problemnya itu di mana gitu, sehingga outcome-nya menjadi kinerjanya menjadi ya tadi disebut kinerjanya menjadi jatuh ya kan. Kemudian nah di dalam 3 dimensi itu kan ada 11 ya, ada 11 dimensi, ada 11 parameter lagi di dalam GCG itu kan. Di 11 itu biasanya kan ada pelaksanaan tugas direksi dan komisaris, ada kelengkapan komite ya, direksi, komisaris, kemudian ada pelaksanaan internal audit, fungsi kepatuhan, manajemen risiko, large exposure ya kan, SISDUR, sistem dan prosedur, eksternal dan internal audit. Itu banyak sekali, itu ada 11 itu kan. Nah itu dari 11 itu lengketnya kemana yang lebih banyak? Ke strukturnya atau ke prosesnya kita? Itu pertanyaan. Kemudian ini ada pertanyaan, ini pertanyaan praktis ini ya. Kita bukan bicara ini ya nih, kita bukan bicara prosedur penulisan lagi nih. Nah, Pak Christian, apa sih esensinya? Kan tadi disebutkan itu.
apa sih esensinya, bedanya gitu, beda yang essential differences-nya yang antara KBMI yang dikeluarkan oleh OJK dengan buku juga yang dikeluarkan oleh OJK gitu. Kan itu berpengaruh kepada Bank Permata gitu. Ya. Kan ada buku, ada KBMI gitu. Nah, itu essential differences-nya apa gitu. Yang paling pokok, perbedaan pokoknya apa gitu. Karena itu penting. Pak Christian sebagai apa di Permata? Saya di bagian PM. operasional, Pak. Saya jadi termasuk Direktorat Teknologi dan Operation. Kalau bagiannya itu saya bagian yang handle complaint handling, tapi untuk nasabah korporasi. Oke. Itu kan berarti di situ banyak menangani juga termasuk sistem tata kerja ya, di internal operasional ya. Iya. Oke, jadi antara lain memproduksi pedoman-pedoman kerja juga gitu. Iya, betul, Pak. Oke. Nah, di konteks itu, ya itu terkait dengan KBMI dan buku 1, 2, 3, 4 itu kan ada beda pokoknya itu. Kan mesti regulator itu kan mesti punya alasan gitu. Kenapa kok udah ada buku dan regulator mengatakan buku tetap berlaku kok. Kami mengeluarkan KBMI gitu. Nah, itu kira-kira essential perbedaan pokoknya apa sih gitu. Kemudian yang terkait dengan legal lending limit ya. Itu ketika kinerjanya turun, itu kan berarti ada di situ ada penerobosan nggak terhadap legal lending limit yang berlaku di situ. Sampai nasabahnya kok bisa apa ya katakanlah mengakali lah gitu ya, mengakali banknya gitu. Ya, nah itu ada nggak di situ? Karena kalau di legal lending limit itu ada yang dilanggar, itu kan persoalannya menjadi lain lagi gitu. Karena di situ kan aspeknya aspek pidana itu. Ya. Meskipun swasta, tapi itu aspeknya aspek hukumnya sudah menyangkut aspek hukum pidana itu. Saya kira gitu sementara Pak Christian, tapi the whole presentation saya setuju. Menarik, cuma saya mau mendalami saja karena yang di tesis itu dikatakan agak umum gitu ya. Saya mau mendetailkan apa kira-kira. Saya kira gitu Pak Sparta. Terima kasih. Kami kembali ke Pak Sparta. Terima kasih Pak Rozi. Untuk berikutnya kami persilakan dari Pak Christian untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan Pak Rozi tadi. Persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rozi untuk masukannya, Pak. Sangat berharga sekali. Untuk yang saran, nanti saya akomodir, Pak, yang saat revisi seperti penambahan sumber tabel dan penyesuaian pedoman daftar pustaka, nanti akan saya perbaiki. Kemudian untuk yang good corporate governance, mungkin memang masih terbatas ya yang saya jabarkan di tesis ya. Mungkin nanti bisa saya tambahkan. Tapi kalau dari 3 itu, structure, proses, atau outcome, kalau menurut observasi saya dan juga yang saya rasakan sebagai yang di dalam gitu Pak ya, memang lebih cenderung ke proses ya Pak ya. Karena kalau struktur kan memang sebenarnya sudah lengkap tuh ya. Di laporan tahunan juga kita bisa lihat bahwa perangkat komisaris, direksi, komite, udah banyak tuh komite, udah banyak. Banyak banget saya lihat. Saya lihat banyak banget. Bos Pak Muklis juga ada di situ kok. Iya. Ya, dia kalau seminggu sekali nggak di LPPI berarti dia di Permata. Ternyata setelah di Permata di LPPI nggak ada, di Permata nggak ada ya begitu rupanya. Begitu. Iya. Jadi proses lebih ke proses kalau menurut saya Pak. Jadi eksekusinya di lapangan. Karena tadi betul yang Pak Rozi bilang bahwa kalau kita kan mengajarnya laba atau profit ya. Jadi kadang-kadang kalau kan ada business function, ada support function ya. Kayak saya kan di support function ya, termasuk teman-teman di risk dan sebagainya gitu kan support function. Kan memang suka berbenturan ya, pengen nyari laba, tapi pengen yang aman kan support function nih. Nah, jadi memang betul juga bahwa mungkin di era yang dulu hal-hal yang seperti itu eksekusinya bisa jadi kadang-kadang diterabas nih. Tadi makanya akhirnya muncullah yang GDGP, yang Good Document Governance Policy. Iya. Jadi kalau dulu kita punya prosedur,
Tapi prosedurnya mungkin boleh dideviasi, boleh disimpangkan gitu ya. Misalkan dengan persetujuan pejabat level apa, atau mungkin plus direksi atau gimana. Jadinya bisa diskresi, betul. Terlalu banyak. Gitu. Terlalu banyak, kalau terlalu banyak akhirnya jadi makan tuan juga. Saya rasa betul sih Pak, lebih situ. Tapi esensinya gini, semakin manajemen sering membuat diskresi, itu semakin tidak beres itu. Iya. Nah, itu aja pedomannya. Oke, lanjut. Iya Pak, lanjut, untuk Pak. Yang ICG itu Pak. Oke, kalau untuk yang KBMI versus buku, perbedaan pokoknya, mungkin saya masih harus cari literatur lebih banyak ya. Tapi kalau yang saya tahu memang selain dari tiering modalnya, salah satu arahan regulator yang saya tahu kan memang saat ini untuk istilahnya mengefektifkan struktur perbankan Indonesia ya Pak ya. Jadi yang kecil-kecil itu kan mau diarahkan untuk merger tuh, atau harus memenuhi syarat sampai tahun sekian modal inti minimal berapa gitu kan ya. Saya rasa yang perbedaan terutama dari regulasinya sih itu ya. Kalau untuk yang sejauh yang saya tahu. Kalau untuk yang legal lending limit, setahu saya sih nggak ada penyimpangan untuk legal lending limit Pak ya. Jadi memang lebih ke arah tadi itu eksekusi di dalam proses kredit dan kehati-hatian ya. Karena misalnya untuk yang debitur Mega Jaya itu ya yang kena bukan cuma Bank Permata sih, ada juga di BCA sama di satu lagi Mandiri kalau nggak salah. Itu mereka juga punya baki debit ya. Nah, cuman mungkin exposure-nya nggak segede Bank Permata. Nah, itu apakah karena mungkin proses kredit reviewer-nya sudah lebih baik gitu ya, artinya mereka sudah curiga gitu, ada yang nggak beres nih mungkin dari data-data yang dikasih, sehingga exposure-nya bisa dibatasin. Mungkin kurang lebih seperti itu. Itu yang anehnya itu gitu. Gini, kalau kita misalnya menganalisis permohonan kredit ya, biasanya kan dia menyertakan bagaimana posisinya di bank lain, kita juga akan masuk ke BI checking, ya kan, bagaimana dia dikolek berapa di bank lain gitu ya. Tapi kok bisa tembus begitu banyak ya? Berarti banyak 4 kali lipatnya di situ ya. Iya, itu yang mungkin agak jadi pertanyaan Pak, betul. Iya. Coba kalau di level atas apakah ada sesuatu ya akan mungkin sulit kita tahu ya, karena kan ini mungkin top ini konfidensial. Tapi kalau dari sisi proses yang normalnya lebih di eksekusinya begitu Pak. Saya juga kemarin meskipun bukan bagian dari bisnis atau segmen WB, tapi pernah juga akhirnya ikut training credit course gitu ya. Jadi training kredit itu selama 5 hari. Itu yang ngajarin kita sendiri adalah Deputy Senior Credit Officer. Nah, itu cukup pusing juga trainingnya, ya diajarin baca-baca laporan keuangan. Ini ada yang aneh nggak nih laporan keuangannya? Nah, dari situ saya baru tahu juga bahwa sebenarnya di laporan keuangan, kalau misalkan tadi makanya ada terkait SDM juga ya. Kalau SDM-nya itu mumpuni, ternyata banyak yang bisa ditangkap dari fakta-fakta aneh di laporan keuangan. Nah, itu mungkin salah satu yang jadi kelemahan dari sisi prosesnya. Mungkin sebagai tambahan, Mas Christian, karena begini, ini sebetulnya sudah banyak mengejala di beberapa bank. Pola pelatihannya mungkin perlu Mas Christian juga sampaikan ke SDM. Karena begini, pola pelatihan sekarang tuh mereka langsung disajikan proses angka input ini langsung keluar neraca gitu. Itu bahaya sebetulnya. Kita nggak bisa menelusuri. Kalau dulu kan diajarin tuh dari bagaimana menjurnal, kemudian jurnal ini masuk ke debit kredit, kemudian sampai istilahnya kalau zaman dulu kan ketika ada selisih Rp1 kan kita bisa kejar ke belakang gitu ya, dan ketemu gitu. Nah kalau sekarang anak-anak pelatihan sekarang tuh nggak, dia hanya membaca hasil print out gitu. Ya kan, sehingga dibohongin di print out itu, dia nggak tahu lagi nelusuri kemana. Ini bener nggak angkanya? Pokoknya kita ketemu sekian, ROA-nya begini, liquid ratio-nya, quick ratio-nya sudah begini. Padahal itu bisa ditipu gitu, ya kan? Bisa ditambah-tambah sana sini sehingga kelihatan quick ratio-nya bagus, ya kan? Aktivitas bisnisnya kelihatannya normal. Gitu. Mungkin itu juga sudah banyak teman-teman di praktisi mengeluhkan gitu, bahwa anak-anak baru sekarang itu mereka hanya pandai membaca print out gitu.
Tapi ketika print out itu bermasalah, ya kan? Karena begini kan, kalau ibarat kita membaca neraca, kalau neraca terlalu bagus banget, itu kan mestinya jadi pertanyaan gitu. Ya kan? Mestinya kan menjadi pertanyaan. Mungkin anak sekarang itu kalau bagus sudahlah, go on aja proses gitu. Padahal kalau ya angkatan-angkatan lama itu kan kalau terlalu bagus malah dia curiga gitu. Loh, kok cantik bener ini, ya kan? Nah, ini mungkin cara pelatihan seperti ini mungkin juga perlu diingatkan kembali. Ya, karena terus terang ya, jangankan yang seperti ini, terus terang sekarang Google juga sudah banyak dikeluhkan sekarang. Dengar nggak kemarin Google menyesatkan orang di Kalimantan Timur masuk ke dalam hutan itu? Baca nggak beritanya? Kemudian kemarin di Depok ada orang yang pakai Google Map terjerembab masuk, dia ngantar bahan bangunan pakai truk, ngikuti map Google langsung terjerembab ke dalam. Baca nggak di Depok kemarin? Di Depok Pak itu. Betul. Karena saya sering Pak kalau terjerembab Google Maps. Ya karena data yang ini oleh Google itu banyak yang ternyata keliru gitu, ya kan? Tidak semuanya keliru, tetapi secara persentase alpanya itu mungkin sudah semakin besar sekarang, ya kan? Sudah banyak itu kemarin jadi berita di TV juga itu masuk ada keluarga yang nyasar di tengah hutan gitu di Kalimantan Timur. Oh iya, ya kan? Iya, ada itu. Karena ngikuti Google itu Pak. Nah ini sudah dulu Pak waktu ke Padang nyasar ke tempat itu Pak, tempat ke perkebunan perkebunan. Nah itu. Ada perkebunan jalan lumpur semua Pak. Iya, karena big data yang dipegang oleh Google itu kan sudah ada yang bagus, ada yang tidak bagus gitu. Nah mungkin bagian dari kredit bermasalah yang sampai membobolkan Bank Permata itu, saya kira itu adalah bagian dari yang alpha yang tidak bagus tadi itu gitu ya. Nah ini itu yang pertama. Kemudian terakhir mungkin saya mau menyarankan. Sebetulnya karena Mas Christian masih aktif ya di Bank Permata kan? Masih Pak. Ya. Kalau buku itu kan, mengapa buku itu masih berlaku? Karena buku itu ketika diperkenalkan oleh regulator, itu kan dengan buku satu, dengan modal tertentu, dia dibatasi aktivitasnya gitu. Oh iya. Nah, itu pola-pola pengawasan seperti itu pola-pola compliance approach gitu. Ternyata itu tidak bisa berkembang. Perbankan Indonesia nggak bisa berkembang dengan compliance approach itu. Sehingga bank-bank buku satu, ya dia mati sendiri gitu. Sudah kecil, dibatasi, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Oh, iya. Nah, maka pola itu dibebaskan sekarang, diperkenalkan pendekatan KBMI itu dengan pendekatan principle based gitu. Pokoknya kamu mau buku 1, mau buku 2, mau buku 3, mau buku 4, sepanjang kamu guidance-nya bagus, compliance-nya bagus, orangnya ada, sistemnya ada, go on. Mau melakukan apapun silakan gitu. Tapi ingat harus ada guidance yang dibuat dulu gitu. Jadi itu bedanya Pak. Jadi ada compliance base, ada principle base. KBMI itu principle base. Ya, ini sebagai informasi bagi Mas Christian. Principle base itu istilahnya mengatur anak generasi sekarang itu nggak bisa. Kamu nggak boleh ke toko, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sini, nggak bisa lagi. Pokoknya kamu bisa keluar sepanjang PR-mu selesai. Nah, gitu kan. Terserah. Jadi principle base-nya di situ. Nah, KBMI itu principle base-nya. Jadi dia ada fleksibilitas yang luar biasa diberikan oleh regulator sehingga bank itu nggak terjebak lagi. Karena agak aneh memang kalau regulator tetap menerapkan buku satu kan, sudah kecil banknya, kecil modalnya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Iya, makin kecil ya kan. Saya kira itu dari siapa, Sparta? Silakan. Bagus saya kira keseluruhan materi. Terima kasih Pak Rozi masukannya Pak. Ya. Terima kasih Pak Rozi. Mungkin saya menanggapi sedikit aja, ini sudah bagus sekali. Yang pertama saya lihat dari tulisannya sudah sistematis ya.
Tapi ada beberapa perlu tambahkan, mungkin jangan lupa nanti abstraknya, abstrak dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian juga lainnya adalah terkait juga dengan penulisan. Tadi sudah sebagai Pak Ruzi juga penulisan, dan juga mengenai dasar teori ya. Dasar teori itu Pak Christian sudah menyampaikan ada penelitian sebelumnya. Sebenarnya penelitian sebelumnya itu, kalau dasar teori itu kan dipakai untuk dasar berpikir kita dalam analisis hasil kan. Pak Christian sudah bagus tuh ya, misalnya menganalisis tentang bagaimana si kinerja dari Bank Mutiara ya, Bank Mutiara, di mana 2015-2016 itu mengalami kinerja tidak baik lah. Dan Permata Pak. Bank Permata ya, itu lebih baik ya, lebih baik. Nah itu kenapa gitu? Saya lihat dari tadi Pak Christian itu selalu mengatakan penyebabnya karena NPL. Tapi dikaitkan dengan kesimpulan, malah nggak muncul itu penyebab NPL itu. Kalau saya pikir mungkin dimunculkan lah itu ya, untuk kesimpulan itu, karena di dalam penjelasan juga Pak Christian juga menyampaikan itu penjelasan di tesisnya NPL juga ya. Dan yang kedua itu juga melihat strategi-strategi apa dilakukan oleh bank manajemen bank ya, dari Bank Permata itu, sehingga kinerjanya membaik sejak tahun 2017 sampai sekarang. Rugi ya, mengalami kenaikan profit ya, cukup baik, tapi nggak turun tahun 2020, itu wajar ya, tapi tetap mengalami profit ya, profit. Nah, dari strategi-strategi itu mungkin perlu dijelaskan dari beberapa analisis itu. Terakhir dari strategi itu mungkin perlu disampaikan juga kira-kira strategi apa yang mempunyai kontribusi terbesar dalam dalam memberikan perbaikan kinerja Bank Permata itu. Ya, yang mana tadi kan tidak ada itu ya, tidak prioritas ya. Jadi datar aja di Pak Christian, datar aja. Jadi orang bingung yang mana, apakah ini, kalau kita lihat dari penelitian sebelumnya ya, saya baca di teori itu dikatakan bahwasanya untuk mengatasi krisis itu ya, ada beberapa penelitian. Pertama adalah mengganti manajemen diganti. Yang kedua efisiensi kan, cost cutting itu. Yang ketiga itu culture. Itu bagus sekali itu. Tetapi dalam analisis Pak Christian itu nggak muncul merujuk ke situ ya. Jadi masih tahap dalam artinya dalam proses riset itu masih tetap induktif, belum menganukan kepada deduktif ya. Jadi induktif kembali lagi ke atas gitu yang. Jadi begitu Pak Christian sampai ke tahap fenomena ya, tahap praktek empirikal tadi itu di kasus itu, Pak Christian mungkin coba kembali ke teori ya, menganalisis juga, wah ternyata benar apa yang oleh Bank Permata itu benar seperti hasil riset sebelumnya yang mengatakan bahwasanya perlu ada perbaikan manajemen dalam krisis ya, dan juga perlu ada cost cutting ya, dan perlu juga efisiensi cost cutting itu sama, dan juga perlu salah satu itu ada penurunan jumlah pegawai yang cukup signifikan juga sejak tahun 2016 sampai 2020 ya. Itu sesuatu mungkin upaya untuk efisiensi. Itu siapa lagi kan? Jadi itu saya tidak melihat efisiensi lakukan itu secara konkret itu seperti apa. Baru hanya tak umum. Pernah juga dikatakan oleh Pak Ruzi itu baru tak umum ya. Mungkin dalam analisis kasus itu Pak Christian, kita fokus ke hal yang sangat signifikan, itu kita perdalami. Misalnya contoh di NPL. Kan tadi mengatakan NPL. Nah, NPL aja didalami. Yang lain kan tidak begitu. Ya, artinya seperti pendukung aja. Udah, kalau segi efisiensi apa yang paling yang besar dilakukan oleh Permata itu apa efisiensinya? Apakah penggunaan pegawai atau dalam melakukan downsize terhadap organisasi, jabatan dan sebagainya. Dan juga tadi saya lihat ada balance juga berkurang ya, apakah ada
penutupan cabang ya untuk efisiensi itu kan nggak ada tadi Pak Kristen sampaikan itu. Padahal di data tidak sekali adanya penurunan aktivitas dari cabang itu ATM. Apakah ada upaya untuk mengurangi ATM itu kan belum ada. Mungkin Pak Kristen sampaikan juga dan berapa efisiensi itu mungkin mesti ditemukan pertama ATM dikurangi, cabang dikurangi, pegawai dikurangi, ya itu efisiensi juga jabatan itu dipangkas ya, dan itu disatukan dan sebagainya. Dan banyak jabatan yang di 3 orang praseksi dan 1 praseksi itu contoh seperti itu. Itu satu efisiensi lakukan sehingga lebih menarik itu Jadi cocok silat Lesaturi pas itu ya pada oleh Bang Permata itu pengembangan baik secara fundamental teori juga udah bagus ya. Dan ada lagi yang menarik tadi itu di teorinya. Dikatakan manajemen yang cocok multi-kristal dan manajemen fungsional. Itu menarik sekali itu. Artinya apa? Yang fungsional itu manajemen profesional kan, dia tahu teknis segala macam itu ya, profesional. Di pada manajemen yang pengetahuan umum ya, itu nggak cocok mengatasi krisis di perusahaan. Jadi manajemen dari bawah sampai ke atas ya. Dan tadi ada kata-kata dari hasil riset sebelumnya, ternyata manajemen yang memiliki masa pengalaman lama itu lebih bagus mengatasi krisis daripada karbitan itu. Implisit seperti itu. Nah itu menarik dan mungkin Pak Mas Christian menganalisis juga kan tadi siapa yang direksi di RUT itu ada yang berperan dalam melakukan strategi dalam kenaikan kinerja itu, apakah dia punya kualifikasi seperti yang di teori itu karakternya, apakah dia butuh pengalaman di bawah dan diperbankan bertahun-tahun ya, sehingga dia sangat gampang mengatasi masalah krisis daripada direkturnya itu bukan dari perbankan ya, itu disuruh mengatasi krisis tambah kacau itu ya, itu terjadi. Dan hampir semua industri seperti itu. Industri itu, jadi saya masih ingat dulu waktu zamannya saya masih mahasiswa ya, itu kasus Tantri Aben. Tantri Aben itu sukses memimpin berbintang perusahaan bir ya, tapi tidak begitu banyak sukses bandingkan memimpin Bakri itu. Tidak begitu. Jadi seseorang pengalaman di industri tertentu ya, belum tentu sukses mengatasi permasalahan di industri lain. Nah, itu. Jadi mungkin sedikit perlu Pak Kristen analisis juga seperti itu ya. Ini kepemimpinan sebagai, karena di teori, di kajian teori ada riset seperti itu sebaca. Jadi sangat menarik, ini menarik juga, tapi nggak muncul di dalam analisis yang 3 tadi ya. Yang terakhir itu 3 kan terkait perkembangan terkini kan. Ini udah mulai bagus ya, tinggal mungkin riset-riset Kristen mungkin bisa dikembangkan oleh teman-temannya tidak bentuk kualitatif ya. Dan juga yang terakhir itu slide dalam kajian teori itu juga seperti misalnya Mas Christian ya, dalam membuat konseptual NPL ya. Sebaiknya NPL itu didasari dari buku dulu baru ketentuan. Karena basic teori itu bukan ketentuan itu sebenarnya guidance praktik sebenarnya, bukan teori sebenarnya, terus saja. Yang teori itulah dari buku fundamental buku yang banyak Pak Christian pelajari selama ini. Ya, buku-buku perbankan ya. Di NPL seperti apa konsepnya. Kemudian juga dari riset sebelumnya seperti apa NPL itu. Baru levelnya baru kita tentu. Jadi level teori itu basically buku ya, buku yang bukan basic teori. Kemudian juga jurnal, baru terakhir ketentuan itu. Jadi kadang-kadang banyak peraturan itu dibuat dari teori juga dan sampai dengan praktik juga. Panduan-panduan peraturan itu. Seperti kalau pengalaman saya jadi pimpinan kan seperti itu. Jadi ada beberapa kebijakan, kadang-kadang kalau tidak buntu dalam penyelesaian, kita kembali ke teori juga. Teori sama fenomena yang ada. Jadi itu sebenarnya seperti itu. Jadi tambahkan aja, bukan menghilangkan itu. Hilangkan yang ada, jadi tambahkan. Dan juga sebaiknya ada beberapa sumber referensi kan tahun 2002 ya. Tambahkan dengan yang terbaru. Misal mengenai pengertian krisis, ya krisis itu Pak Kristen itu menggunakan sumbernya udah lebih 20 tahun lah. Ya. Nah sebaiknya tambahkan dengan yang terbaru. Krisis itu kadang krisis itu kan beda-beda. Bisa konsep krisis tahun 2000-an sudah beda konsep krisis sekarang ini, ya sekarang ini.
beda sekali. Mungkin perlu tambahkan ya, nanti di situ Pak Christian bisa menunjukkan itu. Tapi secara overall nanti secara itu sudah baik ya, hanya perlu tambahan itu saja yang dilakukan. Dan saya memang tidak ada pertanyaan ya, karena saya lihat sudah bagus ya. Dan saya lebih memberikan saran seperti itu, termasuk dalam perbaikan tesis Christian. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Mungkin kalau Pak Christian silakan menanggapi, silakan Pak Christian. Ya Pak Sparta, terima kasih Pak masukannya Pak. Sudah saya catat semua sih Pak masukannya. Mulai dari yang abstrak, kemudian yang benang merah di kesimpulannya ya untuk yang penyebab NPL, kemudian beberapa landasan teori yang belum muncul, dan tambahan landasan teori ya mungkin untuk tahun-tahun yang lebih baru. Sudah saya coba catat dan mudah-mudahan nanti bisa saya revisi Pak Sparta. Terima kasih Pak masukannya Pak. Oke, berikutnya mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Muklis memberikan komentar Pak terhadap hasil diskusi kita tadi. Saya sama Pak Lucy, silakan Pak Muklis. Ya, terima kasih Pak Sparta. Jadi ini memang suatu terobosan lah untuk penulisan tesis ini, karena tadinya Christian ini kan mau mengaitkan antara fintech, kemudian digital operation terhadap usaha memperbaiki proses memperbaiki turnaround itu gitu ya, melakukan turnaround. Ternyata setelah diuraikan begitu banyak, ternyata itu hanya salah satu dari, mungkin tadi ada 6 ya kali strateginya ya, ada 6 strategi. Salah satunya adalah memperkuat digital transaction. Tadi kan misalnya ATM-nya turun terus, transaksi ATM turun, transaksi mobile banking naik. Nah inilah sebetulnya yang bagian dari strategi turnaround, tapi itu hanya 1/8 atau 1/6. Nah jadi karena itulah akhirnya dalam proses penulisan ini saya ingin apa sih sebetulnya yang memperbaiki kinerja Bank Permata ini gitu kan. Kalau memang bukan hanya satu ya jangan dipaksakan satu gitu kan. Nanti diuji pakai regresi ya R-square-nya pasti kecil sekali antara banyaknya transaksi dengan fintech dengan peningkatan ROA misalnya. R-square-nya kecil sekali. Kenapa? Karena ternyata yang meningkatkan ROA itu strateginya banyak sekali dan ya memang ada sih Pak yang dominan dari strategi, beberapa strategi itu ada yang dominan. Tapi memang mungkin kalau yang dominan apa nanti tadi belum jawab tuh Christian ya. Apa sebetulnya yang dominan? Tapi kalau menurut analisis saya justru setelah saya baca itu ini justru multifaceted Pak. Jadi jadi ada aspek ininya dibenahi, aspek ininya juga dibenahi, aspek ininya juga dibenahi. Simultan sehingga jadilah dia turn around gitu. Kelihatannya begitu ya. Tapi cobalah Christian nanti jelaskan apa. Memang ada satu yang dominan ya. Mungkin masalah NPL atau gimana itu memang tentunya karena kita lihat tadi kan pendapatannya juga nggak merosot tuh di tahun 2016. Ya kan 2014, 15, 16, 17, 18, di 16 itu kan nggak merosot pendapatan. Berarti memang bukan di pendapatan, cuman tiba-tiba ada NPL yang melonjak. Nah inilah yang kemudian dibenahi. Mungkin disitulah strategi utamanya mestinya di situ ya. Mungkin di situ ya Pak Christian. Coba nanti dijelaskan strategi memperbaiki NPL itu. Tapi juga mungkin aspek leadership tadi juga penting loh Pak. Aspek leadership itu ya. Leadership itu juga berpengaruh tuh Pak. Kan ini ada salah satu dari saya bilang 6 atau 8 itu kan salah satunya leadership ya. Jadi leadership dari siapa? Mungkin leadership dan sikap bertanggung jawab dari owner Pak. Iya betul. Ya kan Pak, sikap bertanggung jawab dari owner. Nah ini memang ciri seorang pengusaha yang gentleman memang begitu Pak. Jadi dia kan menyediakan uang sekian triliun karena saya memang rugi sekian triliun. Ya saya siapkan uang sekian triliun gitu kan. Sehingga nanti kalau apa tadi namanya right issue ya. Kalau right issue-nya nggak laku ya saya beli sendiri gitu kan. Saya beli sendiri itu kan artinya pemilik siap setor modal kan Pak. Siap setor modal. Saya rasa itu juga mempengaruhi turnaround Pak.
yaitu sikap gentleman pemilik gitu kan, sikap gentleman pemilik, walaupun yang berbuat kurang GCG bukan pemilik, tapi ya karena pemilik bertanggung jawab, pemilik turun gitu kan, pemilik turun dan dia mensupport modal gitu kan. Nah ini saya rasa karena bank itu adalah lembaga kepercayaan, sehingga ini yang faktor turnaround yang mungkin penting juga gitu ya. Coba Christian nanti jelaskan itu ya, yang mana yang lebih dominan? Apakah sikap gentleman dari owner atau leadership dari para petinggi-petingginya, itu kan yang mempengaruhi, yang benar-benar kunci dari keberhasilan turnaround itu. Itu Christian, coba disampaikan gitu ya. Saya rasa itu Christian, coba ya satu hal nih, Christian, apakah ada rasa tidak nyaman mencantumkan nama Bank Permata di tesis ini gitu, sehingga saya kok nangkep waktu ngomong agak banyak yang ditahan-tahan gitu ya. Apakah gimana Pak Sparta? Apakah nama Permatanya dihilangkan dari judul gitu, studi kasus Bank XYZ gitu misalnya, supaya lebih nyaman ngomongnya, atau bagaimana gitu? Sekalian aja nanti dijawab. Saya rasa memang ini Pak Muklis ini kan dia sudah, Pak Christian sudah menyampaikan hal sifatnya strategis internal ya. Dan tentu saja kalau disebutkan nama Bank Permata itu kan bagi BSI juga nggak nyaman ya, karena bersaing kompetitor yang lain ya. Dan kalau memang itu ya sebaiknya diganti Bank Permata dengan Bank X saja, Bank X bisa jadi mungkin seperti itu. Sebaiknya gitu Pak, karena banyak hal yang penting itu seperti data-data ya, analisis Pak Christian ini tentu akan menjadi alat bagi kompetitor juga untuk melihat wah ini ternyata dia ke sini. Sama kalau kita lagi berantem Pak, kalau kita tahu lawan kita tuh ke sana, kita cari kelemahannya di situ gitu. Kita bisa hadang di mana. Itu kan bahaya juga. Jadi sebaiknya harus pakai Bank X aja gitu. Sebenarnya gitu Pak. Ya, silakan Pak Christian, bagaimana ini? Ya, oke Pak. Terima kasih Pak Muklis. Ini memang agak susah juga Pak ya kalau ditanya penyebab yang dominan utama. Tadi mungkin juga senada ya Pak Roji mungkin menanyakan kira-kira yang paling utama yang mana gitu ya. Kalau sejauh yang saya amati gitu memang multi sebenarnya Pak ya, saling berkaitan gitu ya. Karena yang satu memicu yang lain. Nah, tapi kalau misalnya mungkin kita atur lagi skala prioritas atau mungkin dicoba lagi, kalau saya mungkin yang leadership dulu Pak, kepemimpinan sih. Leadership ya. Karena kan ujungnya semua strategi itu kan ditentukan dari atas Pak ya, dari leadership kan semua strategi-strategi ini. Termasuk yang kesalahan eksekusi tadi misalkan yang NPL kredit, kesalahan analisa kredit, ketidakhati-hatian dan semuanya kan sebenarnya people ya. Artinya leadership dalam skala yang lebih kecil gitu. Nah, dari SDM-nya kan. Nah, jadi saya juga ingat waktu Pak Rida tadi yang CEO kita yang sudah pindah ke LPI ya, ketika di beberapa kesempatan atau farewell-nya dia bilang bahwa bank ini jatuh waktu itu bukan karena kredit macetnya, tapi karena people. Nah, dan yang membangkitkan bank itu lagi, yang membangkitkan Bank Permata lagi juga people-nya yang bikin sukses gitu ya. Jadi mungkin memang kalau secara teknis faktornya pasti banyak Mbak ya, dari strategi bisnis maupun juga tadi perbaikan kreditnya. Tapi yang mendrive itu semua kan mungkin dari kepemimpinan dan leadership ya. Dan eksekusi tadi makanya skill SDM penting. Jadi people sih, people itu penting sih. Kalau menurut saya pribadi, ya leadership dan people itu kelihatannya mungkin umum ya, tapi ternyata betul gitu faktanya, bukan hanya teori gitu. Itu Pak. Kalau untuk penamaan Bank Permata, dulu untuk yang ketika Sempro yang masih fintech gitu Pak ya, yang fokusnya di fintech, saya memang pakai Bank XYZ karena menggunakan data internal gitu ya. Tapi kalau yang ini kan kebanyakan saya ambil sudah dari laporan publikasi ya, artinya kan memang sudah tersedia publik, harusnya nggak masalah sih.
Oh ya udah. Ya udah nggak apa-apa Pak. Oke, terima kasih Pak Christian. Ada lagi Pak Rozi, Pak Muklis yang boleh tambahkan? Ya. Cukup Pak. Kalau tidak ada lagi, mungkin Pak Christian, mohon maaf kita mau diskusi dulu sebentar, nanti live dulu, nanti masuk lagi. Silakan. Baik Pak, saya izin live dulu. Ya, silakan. Pak Taufik. Iya Pak, sudah lah Pak. Oke, masih belum bisa tuh pakai itu bracket room. Iya Pak. Nggak bisa kayak Pak Muklis. Soalnya gini Pak, ya. kalau bracket room kadang mahasiswanya juga harus accept juga Pak. Kalau mahasiswa nggak accept nggak pindah-pindah Pak. Gitu. Oke. Oke, silakan Pak Rozi dulu mungkin nilainya. Pak Rozi. Pak Rozi berapa Pak Rozi? Ya silakan Pak. Ya Pak Christian, selamat ya saudara sudah sampai ke tahap pengumuman. Dan dari hasil diskusi kita bertiga ya, dari Pak Rozi, Pak Muklis, tentu saja kita banyak mendapatkan informasi dari Pak Muklis tentang Pak Christian bagaimana effortnya dalam menyusun tesis ya, mulai dari awal sampai mengganti topik pembahasan lebih luas ya, dari hanya fintech waktu itu. Saya saking lama udah lupa saya itu kan, kalau salah 2 tahun lalu sudah lupa waktu pertama kali Pak Christian hubungi saya kaget. Di kapan saya uji? Saya lupa sekali saya. Kan banyak sekali saya uji. Tapi setelah jelaskan baru saya ingat waktu sama Pak Rozi dulu ya, menguji sempro Pak Christian ya. Nah, dari informasi itu kita dapat menyimpulkan nilai Pak Christian. Di samping itu juga saya lihat di tesis Pak Christian itu pertama ya, sistematis juga bagus ya, dan ini sebagai acuan juga bagi teman-teman dalam melihat bagaimana format untuk bikin tesis studi kasus. Memang studi kasus sudah banyak loh kan, mahasiswa saya itu ada berapa studi kasus ya, itu sebagai memperkaya lah. Jadi bagaimana Pak Christian lebih jernih melihat permasalahan sama cuma kajian teori nanti dilengkapi ya Pak Christian ya, dan ditambahkan di analisis itu. Dibandingkan juga dengan teori yang Pak Christian ketahui ya. Nah, itu sudah bagus sekali. Mungkin ada perbaikan ketikan dan sebagainya, itu sifatnya minor lah kesalahannya. Tapi secara umum sudah baik sekali. Dan yang ketiga juga karena ini kebetulan Pak Christian bekerja di Bank Permata, saya benar juga apa yang Pak Christian tadi sebut kelemahan, karena orang dalam tentu saja analisis tidak begitu objektif ya, karena sama seperti kita penonton bola, yang bagus itu kan penontonnya analisis, bukan orang dalamnya. Pemain bolanya kan agak kurang sih, Tapi saya terus waktu baca punya Pak Christian itu ingat annual report-nya itu ya. Tapi tidak semuanya sih, ada beberapa yang Pak Christian beli annual report itu. Tapi saya lihat ada beberapa yang perlu dikaji lebih dalam. Pak Christian nggak dikaji lebih dalam, itu mungkin nggak tahu juga ya, apa sudah tahu atau nggak tahu, saya nggak tahu itu ya. Tapi kalau orang penonton yang kaji, mungkin dia analisis betul-betul cowboy aja kan, dan vulgar gitu ya, agak vulgar analisisnya. Dia tinggal terus analisis. Tapi dari penjelasan itu Pak Christian terkesannya agak menahan, seperti kata Pak kelihatan itu dari kalimatnya itu sangat generik ya, ada beberapa generik, ada beberapa cenderung ke arah lebih itu, tapi ditahan baiklah itu. Ada cenderung seperti itu ya. Tapi secara umum bagus lah. Jadi memberikan contoh juga pada teman-temannya atau di kelas nanti bikin tesis, karena kita ke depan itu untuk MM itu memang diarahkan studi kasus ya, kalau tempat dia bekerja. Tapi kalau dia mampu empirikal, silakan. Untuk yang ada waktu, kan tidak semua masuk MM itu yang sibuk di luar, kadang mereka ada freelance dan ada juga lagi pekerjaan baru dan sebagainya. Itu juga bisa. Ada juga postgraduate yang ikut MM itu, ada juga yang masih muda-muda. Ya, jadi dengan demikian kita simpulkan nilai dari Pak Christian itulah angkanya cukup sangat bagus ya, itu 87 dengan A. Dengan lulusnya Pak Christian tadi, maka Pak Christian sudah jadi alumni Indonesia Banking School. Si alumni tentu saja keberadaan Pak Christian di Bank Permata, ada simbol Indonesia Banking School-nya.
Jadi kalau Pak Christian itu kinerja bagus, sedikit banyaknya EBS juga terbawa arus ya untuk Amin Pak, amin. alumni IPS ya. Jadi kalau sebagai direktur di IPS, nah, si alumni tentu saja itu kan sejarah ya, tidak bisa Pak Christian abaikan, tidak bisa Pak Christian susah nanti ditanya alumni mana, jangan malu-malu sebutkan alumni IPS ya, ada juga. Siapa? Dan kalau sukses jangan malu-malu juga sebutkan saya ini dari Indonesia Baking School masternya gitu. Jadi mengangkat nama IPS juga ke depan itu. Dan juga kita berharap juga nanti di Bank Permata itu semakin banyak juga menimba ilmu di IPS, tidak hanya Pak Christian ya. Nanti ajak juga teman-teman lain ke IPS ya, sehingga semakin banyak orang yang merasakan kebaikan dan ilmu dari dosen kita sendiri ya. Bagi kita banyak praktisi, Pak Rozi itu luar biasa pengalamannya. Bisa juga diabaikan itu ya. Jadi kasih tahu teman-teman di Bank Permata atau teman-teman Pak Christian di bank lain ya, sampaikan juga bagaimana nikmatnya sekolah S2 di IPS ya, IPS. Itu saya sampaikan. Mungkin berikutnya kita berikan kesempatan ke Pak Rozi ya untuk memberikan kesan-kesannya Pak Rozi. Ya, terima kasih Pak Sparta. Pertama selamat kepada Mas. Ya, selamat Mas Christian. Terima kasih Pak. Sudah merampungkan tesis. Ya, dan satu pesan ya bahwa ini bukan akhir dari belajar ya. Artinya ini baru step awal dari belajar yang lebih giat lagi gitu. Ya, jadi jangan pernah selesai sekolah S2 itu menganggap belajar stop gitu. Karena once you stop studying itu everything can be finished gitu. Ya, jadi belajar teruslah. Ya, segala sesuatu itu esensinya harus kita sikapi dengan belajar. Nah, terkait dengan harus belajar terus-menerus ini, apalagi dalam perubahan yang begini luar biasa, ya tidak ada yang bisa menyetop bahwa kita harus melakukan melalui belajar itu ya berubah sesuai dengan kebutuhan perkembangan yang terjadi. Dan karena itu saya sependapat tadi dengan Pak Sparta, makin banyak yang beraktivitas belajar untuk mengikuti dan menyikapi perubahan itu di Permata ya semakin bagus gitu. Artinya tidak hanya Pak Christian yang S2, karena sekarang orang seringkali berpikir buat apa sekolah tinggi-tinggi gitu. Jadi poinnya itu sebetulnya sekolah itu bukan sekedar untuk cari uang gitu. Ya kan? Jadi sekolah itu banyak dimensinya. Jadi makin banyak teman-teman di Permata diajak untuk belajar, semakin itu terjadi satu kegiatan yang sering kita sebut itu namanya cross fertilization gitu. Cross fertilization itu kalau pemupukan itu namanya terjadi pemupukan silang gitu. Ya kan? Artinya di situ kalau semakin bagus SDM-nya, sebagaimana yang disarankan tesis tadi, itu semakin bagus fungsi cross fertilization itu. Jadi penyuburan yang silang itu semakin terjadi, dan itulah potensi yang kita sebut dengan nanti bahwa knowledge management itu akan betul-betul menjadi sesuatu yang esensial di dalam perusahaan gitu. Coba lihat perusahaan-perusahaan besar itu yang ya katakanlah level-level perusahaan besar itu, poin yang mereka selalu perhatikan adalah knowledge management. Nah, kalau kita bicara knowledge management, kita bicara people. Kalau bicara people, ya kita bicara ilmu yang dimiliki oleh people itu. Jadi, untuk mendapatkan ilmu memang tidak harus sekolah, tapi kita melalui sekolah itu terjadi di situ ada transfer of knowledge, ada diskusi silang dengan teman-teman lain. Itu yang sebetulnya moment of truth gitu ya, yang harus kita gunakan untuk memperbesar potensi kita sehingga kitanya makin sukses, organisasi pun makin sukses gitu. Dan orang-orang yang ada dalam organisasi pun makin sukses karena mereka mengikuti perubahan dengan ilmu gitu. Dan ilmu itu penting banget. Ya, coba aja Mas Christian belum belajar mekul golep, ya kan taruh aja bolanya di depan, pegang stick, coba dengan tenaga yang kencang mungkin nggak kena bola diam gitu. Logikanya kan nggak ketemu, kok bola diam nggak kena dipukul gitu, ya kan nggak ketemu logikanya. Ya bola diam dipukul nggak kena gitu. Ya kenapa? Karena memang nggak ada ilmunya gitu.
Jadi tetap event yang sangat simpel seperti mukul golf itu perlu ilmu gitu, ya. Jadi apalagi perubahan yang kayak sekarang ini masif ya, tanpa ilmu kita ngeri ngelihatnya gitu, ya. Jadi ajaklah teman-teman itu untuk berilmu gitu melalui pendidikan, ya. Dan pendidikan itu at the end pasti menguntungkan lah, ya kan? Menguntungkan tidak hanya dalam arti monetary ya, tapi menguntungkan bagi kita. Kita akan banyak mendapatkan manfaat ya kalau diskusinya lebih enak, bicara kalau kita jadi bos punya anak buah yang knowledgeable-nya bagus, mereka penguasanya bagus, kita juga sebagai bos lebih mudah gitu. Ya, jadi banyak sekali manfaatnya. Mungkin nanti kalau Mas Christian di dalam satu rapat dengan pimpinan ya mulai ditumbuhkan, karena terus terang ya budaya untuk mengikuti pendidikan kadang-kadang terutama bukan di Permata ya, tapi di bank swasta dari awal itu cukup terkendala karena owner itu lebih senang sudahlah 5% pengembangan SDM itu dipakai direksi jalan-jalan aja ke luar negeri gitu. Kalau dulu bukan bank Permata ya, tapi bank lain gitu. Ngapainlah kita kirim anak-anak supaya sekolah, ngapain gitu. Penting direksi aja pakai, nanti laporannya ketika diaudit oleh BI zaman itu ya. Itu bilang aja ini pengamat SDM padahal direksinya liburan, jalan-jalan gitu. Nah, itu pola-pola yang lama begitu tinggalkan saja. Make every single person in the bank should have the knowledge gitu. Ya kan? Itu poinnya tadi. Jadi kalau mukul golf nggak ada ilmunya, nggak kena. Tapi common sense nggak masuk akal gitu. Kok bola diam dipukul nggak kena ya? Gitu. Nah itulah, ya kan. Apalagi bolanya berlari-lari ya, lebih lagi nggak kena gitu. Jadi itu perumpamaan yang sangat simpel yang mendorong kita, memotivasi kita untuk selalu berubah dengan ilmu gitu. Ya, jadi setiap apapun yang dikerjakan kita butuh ilmu. Orang bikin warung kopi perlu ilmu, orang buka warung warteg sekarang perlu ilmu gitu. Jadi nggak kayak dulu, kalau kita mau besar ya harus approach-nya dengan ilmu. Ya, saya kira itu. Jadi jangan stop belajar, teruslah tingkatkan ilmu dan ajak teman-teman lain gitu, ya untuk menguasai. Saya kira gitu Pak Christian, selamat kami ucapkan. Ya nanti karirnya kita harapkan dari MM ini punya high impact ya terhadap karir Mas Christian gitu. Dan kita maunya memang begitu. IBS itu dibangun untuk membuat komunitas ya, kalau sekarang vaksin itu menjadi herd community gitu ya. Nah, IBS itu juga sebetulnya membuat herd community yang ilmu bankingnya itu bagus gitu ya. Sehingga perbankan, industri perbankan itu menjadi kuat itulah ya kan. Jadi kuat, jangan berpikir hanya jangka singkat gitu. Cari profit tapi nggak menyiapkan SDM. Ya. Saya kira begitu Pak Christian. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rozi. Terima kasih Pak Rozi. Kemudian silakan Pak Muklis untuk memberikan itu. Ya, saya sedikit saja Pak Rozi, Pak Sparta. Saya sedikit saja Pak Christian. Apa yang Anda tulis itu saya rasa itu sudah bisa dijadikan strategi yang komprehensif untuk mengelola sebuah bank. Ya, itu sudah merupakan suatu yang komprehensif. 1, 2, 3, 4, 5 itu semua dilaksanakan secara serentak itulah untuk mengelola bank. Apakah dalam kondisi turn around atau kondisi mau mendorong ini lebih maju? Saya rasa itu semua Pak Christian. Jadi pengalaman menulis tesis ini sudah menjadi alat pengetahuan yang komprehensif untuk karier Pak Christian di masa yang akan datang. Nah, gitu Pak Christian ya. Jadi semoga pengalamannya dan apa saja yang diperoleh selama penulisan tesis ini benar-benar dimanfaatkan untuk karirnya. Saya rasa itu aja. Terima kasih ya Pak Christian. Selamat. Terima kasih Pak Muklis. Terima kasih. Dan berikutnya mungkin saya mintakan kepada Pak Christian memberikan pesan ya selama kuliah di IBS mengenai kualitas pendidikan di IBS, mengenai apa yang baik yang perlu kita saran-saran untuk perbaikan ke depannya
seperti apa, kami persilakan Pak Christian. Baik, terima kasih Pak Sparta, juga Pak Rozi, Pak Muklis. Puji Tuhan, sampai juga di titik ini. Terima kasih sekali lagi buat semua bimbingannya dan diskusinya juga, Pak. Tentu nanti semakin banyak ya mudah-mudahan ya. Kemarin belum lama juga saya di kantor ketemu sama teman di bagian saya sebelumnya, lagi makan siang, dia lagi ngerokok, dia manggil, Chris, gimana? Gue mau daftar juga nih kayaknya nih kuliah di IBS nih, dia bilang gitu. Ya artinya ya mudah-mudahan makin banyak lah ke depannya ya. Apalagi Bank Permata kebetulan juga kemarin baru pertama kali Pak meluncurkan yang program beasiswa karyawan. Jadi kayaknya manajemen sekarang juga cukup concern untuk tadi ya, seperti Pak Rozi sampaikan, akhirnya mulai dibuat program beasiswa karyawan baru sekali. Yang mudah-mudahan ke depannya jadi semakin banyak juga ya. Dan saya sendiri ke IBS memang karena ini juga, karena apa istilahnya referral ya. Maksudnya ya karena ngomong-ngomong aja dari kolega juga, dari namanya waktu Pak Heru Wibowo, sudah lulus juga dari IBS, sudah pensiun juga. Nah itu kenapa saya salah satunya termotivasi, beliau udah mau pensiun waktu itu ya, masih kuliah juga di IBS. Saya jadi cukup termotivasi juga gitu. Dan setelah menjalani kuliah memang luar biasa IBS, artinya memberikan nilai yang berbeda gitu ya dari kampus lain, terutama mungkin dari sisi praktisi ya. Waktu itu cukup bersyukur juga di kelas dapat beberapa dosen yang praktisi langsung gitu ya. Bahkan mungkin dari BI gitu ya atau OJK, waktu itu masih sempat ketemu Pak Hendar, Pak Agusman gitu ya. Ya artinya selama interaksi itu jadi dapat pengalaman dan dapat selain ilmunya gitu ya. Ya mudah-mudahan saya doakan IBS makin maju Pak ke depannya Pak, dan kita komunitasnya makin luas lagi. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Christian. Sampai akhirnya kita pada titik akhir pertemuan sidang tesis ini ya akan berakhir. Untuk itu sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Muklis yang sudah membimbing Pak Christian dengan baik ya. Kemudian juga kepada Pak Rozi sudah berikan masukan yang luar biasa juga, masukan Pak Rozi itu ya. Jadi masukannya baik, masukan bisa dimasukkan di tesis, bisa juga dalam pekerjaan di Pak Christian nanti di Bank Permata ya, di usulan untuk training SDM ya dan sebagainya, luar biasa masukannya. Untuk itu saya terima kasih sekali lagi, saya hormat kepada Pak Muklis, Pak Rozi dan Pak Christian, selamat sukses ya malam ini. Kasih, Pak. Tidur enak kamu ya. Karena sudah begadang bertesis ya, bikin pekerjaan. Nah malam minggu ini kamu kok sudah keluarga kan, sudah berkeluarga. Sudah. Nikmati sama istri lah, sama anak-anak. Ya, oke. Itu aja Pak Christian. Dengan demikian ujian ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.